Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Halo. Oke, selamat datang di podcast kita. Nah, hari ini nih kita bakal ngobrol tentang suatu topik yang relate banget sama kita sebagai mahasiswa, sebagai Gen Z. Nah, kita lagi bahas tentang hobi tapi cuan. Oke, tapi karena jujur aja ya, siapa sih nggak pengen hobi jalan-jalan, tapi dompet tuh tetap jalan juga, ya nggak sih? Iya, betul sih. Oke, tapi hari ini aku nggak sendirian, aku ada teman-teman aku. Tapi sebelumnya kenalin, aku Ardelia Lutfiagata. Halo semuanya, kenalin nama aku Isitra Nugra Aulia. Aku Anesta Meina Nestiandi. Aku Dinar Kansah Salsabila. Halo, aku Cecilia Rahmi. Oke, nah nanti kita bakal ngobrol tentang apakah hobi boleh jadi penghasilan, tapi menurut Islam, lalu batasan-batasannya apa aja, dan gimana supaya tetap halal dan berkah. Oke, mungkin kita langsung mulai ya. Boleh, Nah, boleh. mungkin aku mulai dari yang paling basic. Menurut kalian hobi itu apa sih? Kalau menurut aku sih ya, hobi itu kayak aktivitas atau kegiatan yang kita sukain atau kita nggak dipaksa, yang tapi bikin seneng gitu. Oke. Mungkin kayak foto-foto, terus olahraga gitu ya. Iya, dan zaman sekarang tuh beda sama zaman dulu tahu. Kalau zaman dulu tuh hobi tuh hanya sebatas untuk senang-senang. Kalau zaman sekarang tuh hobi tuh bisa jadi peluang kita buat ngasilin uang. Iya sih. Oke. Nah, apalagi kita mahasiswa kan ya, pengen nambah uang jajan, tapi nggak mau kerja yang terlalu berat, ya nggak sih? Iya, Gen Z banget. Gen Z banget. Bener banget sih, teman kita banyak nggak sih yang mulai dari hobi, terus lama-lama jadi side hustle gitu. Nah, Setahu. iya sih, bener sih, banyak Sih temen aku yang kayak gitu sih. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi nih. Di Islam tuh sebenarnya ngedukung nggak sih konsep hobi tapi cuan? Ngedukung banget dong. Dalam Islam, bekerja dan mencari rezeki itu ibadah tahu. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Masya Allah. Ya, enggak, artinya nih Islam nggak nyuruh kita rebahan terus, gak sih? Iya dong. Kayak justru tuh Islam nyuruh kita produktif, tapi tetap seimbang antara dunia sama akhirat. Masya Allah. Masya Allah. Keren banget ya. Keren Amazing. banget. Oke. Yang penting itu kan bukan cuma hasilnya teman-teman ya kan, Iya. tapi prosesnya. Benar. Hasil atau enggak ya udah niatnya apa. Yang penting prosesnya udah dan dampaknya ke orang lain. Oke. Jadi hobi jadi cuan itu boleh berarti ya? Boleh banget kayaknya. Selama dia itu halal, tidak melalaikan ibadah dan tidak merugikan orang lain. Oke. Nah, sekarang nih kita masuk ke contoh-contoh nyata kan. Nah, menurut kalian nih apa sih yang bisa jadi cuan itu, hobi apa aja sih? Banyak banget sih, contohnya itu ada fotografi, kayak wedding atau pre-wedding gitu. Terus desain grafis, poster atau UI UX, terus ada gaming, e-sport, terus bisa juga masak kayak UMKM ataupun catering gitu sih. Oke. Bahkan sekarang nontonin orang main game aja bisa jadi cuan ya. Bener banget. Betul. Iya, asal kontennya positif. Ada juga yang hobinya nulis, jadi content writer atau copywriter. Dan jangan lupa dakwah juga bisa lewat hobi. Misalnya kita bikin konten edukasi Islam, podcast ataupun video kajian. Oh gitu. Oke. Jadi sebenarnya Islam tuh fleksibel banget ya. Iya dong. Oke, tapi jujur pasti ada sisi gelapnya juga ya. Nah, apa sih tantangan terbesar dari hobi tapi cuan itu? Yang paling sering itu sih lupa waktu. Pasti kan lupa waktu oke. nih kalau udah ngabisin satu kegiatan pasti lupa waktu. Iya. Terus lupa ibadah nih yang penting. Ya, penting Nah, banget yang itu. terakhir ini terlalu ngejar cuan.
terlalu ngejar cuan. Terlalu Astagfirullahaladzim. Iya, Astagfirullahaladzim. misalnya itu kayak karena dikejar deadline terus sholatnya jadi telat nggak sih? Iya, Atau karena ngejar benar-benar. views, konten jadi nggak dijaga adabnya. Iya. Padahal dalam Islam tuh keberkahan itu lebih penting tahu dibandingkan hanya sekedar banyaknya uang. Oke, jadi bukan soal berapa tapi bagaimana kan ya? Iya bener banget. Betul. Jadi tuh hobi harusnya itu mendekatkan kita ke Allah, bukan malah menjauhkan kita dari Allah. Bener Masya Allah, banget. astagfirullahaladzim, Masya Allah. Oke. Nah, biar aman nih, apa aja sih batasan syariah yang harus dijaga, teman-teman? Nah yang pertama tuh objeknya tuh harus halal. Kalau dalam Islam sendiri kan ada halal atau haram. Gak mungkin dong kalau kita ngelakuin kayak yang objeknya tuh haram. Kayak misalnya tuh kita bikin video konten makan babi, itu kan gak mungkin kan. Itu haram jangan, banget, jangan, menurut jangan. aku itu haram banget Ya, sih. terus yang kedua Jangan kita kayak gitu ya, prosesnya tuh adik-adik. harus halal ya. Gak boleh kita pakai hal-hal yang haram gitu. Terus kalau yang ketiga tuh tidak melalaikan kewajiban. Misalnya tuh karena kita nge-push konten seharian kita nggak sholat tuh demi konten-konten Gak yang ngejar boleh. views itu nggak boleh. Jangan kayak gitu, jangan Itu kayak gitu. Teman-teman ada yang kayak gitu nggak? Enggak Enggak kan? Jangan. Kalian yang lagi juga jangan ya. Jangan. Gak baik itu. Oke, ada lagi? Ini misalnya nih hobi konten kreator, kalau isinya hoax kan, ya isinya hoax, fitnah atau maaf banget pornografi, jelas itu nggak dibolehin. boleh. Nggak boleh. Nggak boleh, itu dosa. astagfirullahaladzim. Terus ini juga tentang soal niat sih. Kalau niatnya cuma buat pamer, ria atau ngerendahin orang itu juga bahaya banget sih menurut Bahaya, aku. bahaya banget. Iya. Nggak boleh ya, nggak boleh ya teman-teman, nggak boleh. Nggak Oke, boleh. oke. Nah, sekarang nih kita tentang tips-tips nih. Gimana sih caranya biar hobi jadi cuan tapi hobi itu tetap berkah? Gimana teman-teman? Oke. Menurut aku ya, kalau pertama itu kita bisa dengan meluruskan niat. Oke, Jadi niat. niatkan buat hobi itu buat ibadah dan manfaatnya. Oke, itu pertama ya. Itu yang pertama nih. Oke, yang Kalau kedua apa kedua nih? tuh menurut aku tuh jaga waktu sholatnya atau waktu ibadahnya. Jangan sampai kita tuh lupa sholat karena kita ngejar deadline-nya. Itu nggak boleh. Oke. Oh, nggak boleh ya. Ada Iya. lagi ya? Kalau dari aku sih terus belajar ya dan profesional. Islam itu suka kualitas dan bukan yang asal-asalan. Masya iya Allah. sih. Nah kalau dari aku nih, Ya. terakhir, Oke. jangan serakah karena rezeki itu udah ada yang ngatur. Oh, Benar udah ada yang banget. ngatur. Betul sih. Nah, Betul. Nah, itu teman-teman ya. Nah, oke, kita nih udah ngobrol panjang lebar kan ya. Sekarang kita simpulin bareng-bareng ya. Oke, Oke. mungkin apa sih yang Yang kita bahas tadi ya? Oke, Tadi? menurut kita pendapat masing-masing ya. Benar. Jadi kalau menurut aku itu hobi itu adalah suatu anugerah dari Allah. Masya Allah. Oh, jadi kayak berkah gitu Iya, ya. berkah. Berkah, oke. Nah, mungkin kalau dari aku tuh kalau rezeki atau misalnya tuh hobi itu dikelola dengan benar itu bisa jadi rezeki. Iya sih, Rezeki. mendapatkan cuan. Iya, terus ada lagi nggak teman? Kalau dari aku sih harus diingat ya, segala sesuatu itu harus tetap halal dan beretika. Oke, halal dan beretika ya. Ini catat. Catat. Oke. Nah, kayaknya ada yang paling penting nggak sih? Ini paling penting banget nih, nggak melalaikan ibadah. Itu harus Itu Iya sih itu ibadah nggak boleh pentingnya ya. lupa Iya. sholat 5 waktunya gitu, sama sedekahnya. Ya, bener-bener banget. Itu yang paling penting ya. Oke. Sekarang nih Islam itu kalau aku bisa simpulin ya, Islam itu bukan penghambat kreativitas nggak sih? Jadi justru Islam mengarahkan kreativitas supaya bermanfaat di dunia dan di akhirat. Bener kan, teman-teman? Betul banget. Oke, mungkin itu aja pembahasan kita mengenai hobi tapi cuan. Semoga pembahasan kita tuh bermanfaat dan membuka pikiran kita lebih jauh lagi tentang kreatif kita tetap jalan tapi Islam, duit tetap jalan, semuanya harus seimbang gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton podcast kami. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.